Saya nih pengen sekali-kali bagaimana kita diskusi. Saya jawab, boleh Gus, silakan. Antum tetapkan kapan harinya, kapan tanggalnya, di mana tempatnya. Ana ajak pengurus-pengurus FPI untuk mendengarkan arahan antum. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, kita siap. Gus Dur langsung berdiri, baik Habib Rizik, saya setuju, ini saya suka. Mana tangan kamu? Saya sodorkan tangan, diajak pejabat. Nanti saya tetapkan hari, tanggal, kita ketemu, kita diskusi. Saya sampaikan pemikiran saya, Anda silakan sampaikan pemikiran Anda. Saya senang begini. Jelas tidak? Paham tidak? Waktu zaman Gus Dur, saudara, ada 157 kiai dari Jawa Timur, tokoh-tokoh sentral NU, pimpinan pondok-pondok pesantren besar, saudara, menulis petisi meminta kepada Gus Dur untuk bertaubat, saudara, dan menarik ucapannya. Nah, kemudian dikirimlah Gus Lutfi Basori Alwi, putra Kiai Haji saudara Basori Alwi, di Kota Lawang, saudara, Malang, Singosari. Nah, begitu datang, beliau mau sampaikan itu ke Gus Dur. Ini amanat, surat dari 157 kiai. Suratnya masih ada kok, fotokopinya sama saya, saudara. Kalau aslinya udah kita serahkan ke Gus Dur. Nah, Gus Lutfi minta tolong, Habib, saya sudah datang ke Kiai Ma'ruf Amin, pimpinan MUI kala itu. Kami minta dianterin, mau nitip ini surat buat Gus Dur. Kata Kiai Ma'ruf, jangan saya, sampein aja sendiri, jangan nitip ke saya, nggak enak. Nah, kita ini sama-sama senior. Nah, akhirnya mereka datang ke almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Itu orang tua saya, guru saya, saudara, sahabat beliau, ketua PBNU, saudara. Nah, Gus Dur ada di bawah kantornya. Ya sudah, kalian langsung aja ke bawah, sampein ke Gus Dur. Nah, ini Gus Lutfi berat, minta dianterin. Kiai Hasyim Muzadi, janganlah, nanti kalau saya nggak enak. Kita kan sama-sama senior di NU. Sudah sampaikan aja, ini kan surat, cuma nyampe surat aja. Nah, tapi bingung, aduh Kiai, mesti ada yang anter dong, nggak enak. Nah, Kiai Hasyim Muzadi nyaranin, ya sudah, kalau kalian minta diantar, rasanya di gedung ini nggak ada yang berani ngantar. Jadi siapa Kiai? Minta antar aja sama Habib Rizik. Saudara, ya datang Gus Lutfi ke Petamburan. Habib Rizik, kami minta bantuan. Bantuan apa Kiai? Diunjukin, ini surat. Petisi ulama-ulama Jawa Timur, 157 orang yang tanda tangan. Itu pimpinan-pimpinan pondok pesantren besar, saudara, yang ada di Jawa Timur, saudara, termasuk almarhum Kiai Haji Abdullah Faqih, saudara, termasuk Kiai Haji Mas Subadar, saudara, semua tanda tangan. Nah, akhirnya saya bilang, baik, kalau cuma ngantar, saya anterin. Tapi kalau nitip, saya nggak mau. Kalau kamu nitip, saya yang sampein, saya nggak mau. Tapi kalau ngantar, saya antar. Saya antar, saudara. Ada Gus Lutfi, ada Habib Abdurrahman Bahrega, ada kakak saya antar. Begitu antar, masuk ke kantor Gus Dur, saudara, kita berikan salam, kita hormati, kita duduk depan beliau, kita perkenalkan diri. Terus Gus Dur bertanya, Habib Rizik, ada keperluan apa datang? Nah, begini Gus, saya hanya ngantar. Ini di depan saya ada 2 tokoh Jawa Timur. Satu Habib Abdurrahman Bahrega Asgaf, satu lagi Gus Lutfi, putra Kiai Haji Basori Alwi. Nah, mereka ini mau menyampaikan surat Gus. Ada surat petisi yang ditandatangani lebih dari 150 kiai Jawa Timur. Nah, jadi saya cuma ngantar aja Gus ya. Silakan Gus Lutfi untuk menyampaikan. Nah, Gus Dur tanya, mana suratnya, kata Gus Dur. Nah, Gus Lutfi berikan. Terus kata Gus Dur, ada asistennya, bacakan. Dibacain, saudara. Nah, begitu dibacain, isinya itu tadi, saudara, minta Gus Dur ini minta maaf, taubat, saudara, dan tarik itu ucapan. Nah, singkat cerita, saya nggak mau cerita bagaimana berlangsungnya diskusi, saudara. Singkat cerita, Gus Dur ingin klarifikasi langsung kepada semua kiai. Ya silakan. Nah, kemudian Gus Dur tanya, Habib Rizik bagaimana? Saya bilang, saya nggak ikut campur Gus. Saya nggak ikut campur urusan ini, yang jelas, ya kalau antum nggak cabut, ya kita laporin ke polisi. Dia diam. Terus kata dia, Habib Rizik, saya nih pengen sekali-kali bagaimana kita diskusi. Saya jawab, boleh Gus, silakan.
Antum tetapkan kapan harinya, kapan tanggalnya, di mana tempatnya. Ana ajak pengurus-pengurus FPI untuk mendengarkan arahan antum. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, kita siap. Tapi syaratnya satu, Gus. Apa Habib Rizik? Setelah antum bicara 5 jam, antum dengerin kita juga 5 jam. Karena banyak pemikiran kita, Gus, yang tidak sejalan. Kita sama-sama Asy'ari, kita sama-sama Syafi'i, kita sama-sama Sufi, Gus. Sama, kalau itu udah nggak usah diragukan. Tapi ada pemikiran-pemikiran yang menurut saya dan kawan-kawan itu ada aroma liberal. Kami nggak terima. Itu Gus Dur langsung berdiri. Baik Habib Rizik, saya setuju. Ini saya suka. Mana tangan kamu? Saya sodorkan tangan, diajak pejabat. Nanti saya tetapkan hari, tanggal, kita ketemu, kita diskusi. Saya sampaikan pemikiran saya, Anda silakan sampaikan pemikiran Anda. Saya senang begini. Nah, jadi saya nggak ikut campur lagi. Ya, Gus, insya Allah saya tunggu kabarnya. Saya kasih nomor telepon saudara. Tapi nggak lama dari situ akhirnya beliau meninggal dunia, saudara. Allah yarhamu. Mudah-mudahan Allah rahmati, saudara. Nah, jadi artinya kita ajak Gus Dur kemudian klarifikasi, saudara. Nah, kalau sudah klarifikasi, biasanya kita nggak langsung lapor lagi, saudara. Pokoknya kalau udah klarifikasi, udah minta maaf, udah ngaku salah, stop. Nggak usah dipermasalahkan lagi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya semua, penista-penista agama, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah itu saudara, jadi sebetulnya hubungan saya dengan Gus Dur, saudara, dengan adik beliau Gus Solah. Gus Solah itu sering datang ke rumah ke Petamburan, saudara. Orangnya santun, Gus Solah, orangnya baik, orangnya bisa diajak bicara, saudara. Beliau sering bilang, Habib, ini saya punya kakak, kalau punya pemikiran begini-begini, Habib jangan kaget lah, tolong dimaklumi, Habib. Nah, itu cuma kegenitan-kegenitan berpikir. Saya jawab, bukan begitu, Gus. Saya bilang, kalau urusan politiknya, saya acukan jempol ke Gus Dur. Kalau urusan politik, saya acukan jempol, hebat dia politiknya. Kalau bicara ilmu sosial kemasyarakatan, hebat Gus Dur, luar biasa. Tapi kalau urusan pemikiran liberal, saya nggak bisa diam, Gus. Amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan. Nah, jadi saya jadi ingat dulu Gus Dur waktu jadi presiden apa dia bilang, DPR kayak taman kanak-kanak. Terbukti sekarang, saudara. Emang benar. DPR sekarang kita lihat, saudara, yes man, apa aja saudara yang diminta oleh pemerintah diiyahin, saudara. Sudah jelas-jelas ada pejabat salah, masih dilindungi, saudara. Nah, jadi kalau Gus Dur dulu bilang kayak taman kanak-kanak, ya benar juga, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, cuman memang ada kelompok-kelompok pertikaian saya dengan Gus Dur digoreng terus, saudara. Digoreng, seolah-olah saya sama Gus Dur ini mau perang, main kafir-kafiran, saudara. Enggak, saudara, biasa Gus Dur punya pemikiran, kita protes, saudara. Nah, kalau Gus Dur lagi marah ngatain saya, saudara, ya saya jawab, saudara. Kan saya bukan tembok. Kalau tembok lu katain gak ngejawab, saudara. Saya jawab, loh kenapa begitu, Gus? Mestinya begini, mestinya begitu, saudara. Cuman sekarang dia ada yang ngegoreng, saudara, untuk adu domba. Kiai sama kiai diadu domba, saudara. Habib sama Habib diadu domba, Habib sama kiai diadu domba. Kurang ajar tidak? Saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, kalau Habib sama kiai akur, bagus tidak? Indah tidak? Senang tidak? Dukung tidak? Takbir! Nah, kalau ada orang-orang adu domba ulama sama habaib, kiai sama kiai, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Sambut atau usir? Takbir!